Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya berdoa aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar Bu Ah, Putri. oh ya, baik, Waalaikumsalam. Benar. baik, baik. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, saya mulai ya, karena sudah jam 10 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, wabihi nasta'in, wa ala Mas, umuri Bapak wadin, lalu misalnya. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati, di sini ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Husno, eh, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Khairul Fajri. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul ya di hari Sabtu ini. Mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan tidak lama. Saya Ibu Putri selaku MC dan juga koordinator dari program untuk Olimpiade ya, Olimpiade di SMA ITA Kafi. Rencana Insya apa? Allah akan membantu jalannya acara ini. Dibatalkan? Ya, ini Enggak. oke. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini menuju siang ya, eh, kami dari SMA akan mensosialisasikan dan kegiatan dari persiapan putra-putri kita ya yang Alhamdulillah kemarin lolos ya, lolos ke untuk OSN ini, lolos ke tingkat provinsi. Alhamdulillah ada 11 orang ya, ya dari ada yang dari mapel fisika, matematika, informatika, ada biologi, fisika, kebumian dan astronomi. Mohon izin di Bapak Ibu saya share untuk eh, materinya ya. Hmm, bentar. Oke, baik. Bapak Ibu, slide saya sudah terlihat. Oke, Sudah, Bu. baik. Ini adalah sedikit paparan ya Bapak Ibu tentang persiapan OSN tingkat provinsi. Nah, ini adalah anak-anak kita yang lolos ya dari kemarin OSN tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Di sini kita bisa lihat ada 11 orang, jadi dari 10 orang putra dan satu orang putri ya. Yang satu orang putri di bidang kebumian. Nah, ini adalah data yang kami rekap untuk peraih juara kemarin ya di tingkat kabupaten. Ada Miraza, ini ada yang peringkat 10 matematika, informatika, alhamdulillah masuk 3 orang ya, ada di peringkat 2, 6 sama 9. Kemudian fisika 1 orang, alhamdulillah di peringkat 1. Astronomi ada 2,
di peringkat 1 dan 3, kebumian ada 2 juga di peringkat 5 dan 8, ekonomi ada 1 di peringkat 9, dan biologi ada 1 di peringkat 1. Jadi memang di sini ada mapel yang qadarullah tahun ini belum berhasil lolos ya di mapel geografi dan mapel kimia. Baik Bapak Ibu, ini untuk persiapan kita eh, belajar ya, untuk belajar di sini gitu selama persiapan sebelum camp ya, untuk camp OSP. Jadi dari kemarin hampir 1 pekan lebih gitu ya kami mencari pengajar gitu yang bisa mengajar secara online, dan inginnya sih memang offline ya, karena memang terbaik itu kalau belajar offline tuh anak-anak bisa bertanya lebih detail, lebih jelas. Tapi qadarullah memang dari kondisinya, kondisi anak-anak gitu dan juga kondisi sekolah mungkin beberapa juga ada yang dihubungi itu kurang memungkinkan ya untuk yang offline. Jadi sementara di sini ini eh, pembimbingannya ini online semua. Nah, di sini ada pengajar untuk matematika ya. Untuk matematika, nama siswanya itu Ahmad Miraza. Itu anak kita Ahmad Miraza. Miraza pengajarnya itu adalah Bapak Al-Azhari Mastana. Beliau ini adalah dosen matematika ITB. Alhamdulillah ya dapatnya itu yang insya Allah beliau sudah bersedia mengajar matematika secara online, dan jadwalnya pun sudah ada. Jadi nanti akan insya Allah sedang berjalan ya. Beliau ini juga saya dengarnya memang pernah pernah meraih medali, tapi juga di sini perannya beliau sebagai tim juri OSN matematika. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat beberapa misalnya materi-materi yang relevan gitu ya, yang terkait Olimpiade Matematika. Kemudian untuk info ya, oh iya, mohon maaf untuk di sini sudah ada orang tua dari Miraza, ada tidak ya? Orang tua Miraza belum masuk ya? Oke, baik. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Informatika ini ada 3 orang. Tiga-tiganya masih di sini, dan informatika ini sudah berjalan ya 1 pekan ini dari hari Senin. Jadi pengajarnya itu Kak Zul. Beliau ini sebenarnya pengajar dari EduScience juga. Jadi anak-anak secara offline itu sudah kenal. Dan beliau itu mahasiswa STI ITB. Riwayatnya itu pernah menjuarai di OSN ya, sampai ke tingkat nasional itu di bidang informatika. Jadi ini juga sebenarnya ya pilihan anak-anak juga sih sama inginnya yang informatika dengan Kak Zul katanya. Ya Alhamdulillah Kak Zulnya bersedia, dan pembimbingannya kalau sekarang sedang berlangsung ya, biasanya jam 9 pagi. Ini di sini. Ah, untuk orang tua dari Taqiyuddin, Danar, dan Fadil ada tidak ya? Hadir, Ya, Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Hadir, Bu. Waalaikumsalam. Hadir ya? Ya, Alhamdulillah. Hadir, Bu. Ya, Ada, Ibu. jadi Taki, Danar, dan Fadil ini sedang online ya di sini ya, sedang belajar. Ini sudah berlangsung dari hari Senin tuh udah setiap hari, dan itu satu harinya 2 jam itu dari jam 9. Dan sisanya eh, di luar jam itu mereka belajar mandiri. Biasanya bareng-bareng, ini bertiga nggak pernah bisa, selalu belajar bareng. Alhamdulillah. Kemudian untuk fisika di sini orang tua dari Nova ada ya? Ya, Alhamdulillah Nova karena tahun lalu juga pernah, Alhamdulillah sudah lolos nasional ya. Jadi Alhamdulillah sekarang lolos lagi untuk provinsi, dan pengajarnya ini juga sama ya tahun lalu dengan Kadanika. Jadi memang seringnya dengan Kadanika, dan Kadanika ini beliau itu bukan, sekarang tidak mengajar lagi di EduScience. Jadi kalau nggak salah Nova ini hanya secara online saja ya dari dulu, jadi belum offline.
Kalau offline itu bukan dengan Kadanika tapi dengan yang lain, tapi Naofa sendiri ingin dengan Kadanika. Jadi Kadanika itu sangat runut sekali dalam membimbing dan beliau juga punya riwayat membimbing Nafi dan Hasan yang berhasil meraih Olimpiade Fisika Internasional. Itu pembimbingnya juga dibimbing oleh Kadanika juga sama. Jadi mudah-mudahan Naofa ini dengan dibimbing dengan Kadanika itu bisa ya lancar. Dan sudah dimulai ya hari ini dengan Kadanika. Kebetulan Kadanika ini sedang bekerja ya, maksudnya profilnya bekerja, tapi di sela-sela di weekendnya itu dipakai untuk mengajar Olimpiade. Jadi weekend Kadanika itu hanya bisa mengajar weekend di Sabtu dan Minggu, tapi di situ full. Nah, jadi ada. Jadi full ya untuk jadwalnya dengan Kadanika. Itu fisika. Kemudian astronomi. Ini ada Gailan Azra dengan Haryo. Mereka ini dibimbing oleh Kanazal Rintahawari. Ini sejak dulu dari awal sampai sekarang. Dan mereka juga akrab ya, karena memang astronomi pengajarnya tidak pernah berubah, selalu dengan Kanazal. Secara offline di EduScience juga ketemu dengan Kanazal, dan online-nya juga dengan Kanazal. Dan selama liburan juga mereka tetap berjalan belajarnya gitu. Jadi pengumuman OSP-nya belum, tapi mengajarnya selalu selalu belajarnya gitu selalu ada gitu dengan Kanazal. Jadi ini sudah intens sekali gitu walaupun online. Dan Kanazal ini riwayatnya adalah medali ya, medali emas itu di astronomi dan medali perunggu di Olimpiade Internasionalnya Astronomi. Jadi memang riwayatnya udah sangat banyak sekali gitu Kanazal. Jadi alhamdulillah ya kami juga sangat beruntung kita astronomi bisa Kanazal bisa mengajar gitu untuk AKV. Beliau ini masih sudah alumni ya baru baru lulus. Kemarin baru selesai kuliahnya baru selesai di dari Teknik Geofisika. Itu astronomi, kemudian kebumian. Kebumian ini Nibras dengan Diandra. Nah, ini untuk pembimbing online-nya juga tidak berubah, itu dengan Kak Alvin Dermawan. Ini dari awal kita belajar karena kebumian ini secara online terus, selalu dengan Kak Alvin. Dan untuk offline-nya di EduScience itu dengan Kak Syukur, tapi qadarullah Kak Syukur itu sedang kuliah lapangan sehingga tidak bisa mengajar online. Nah, akhirnya dengan Kak Alvin. Nah, Kak Alvin ini riwayatnya beliau peraih medali perak dan medali perunggu di internasionalnya. Jadi mirip-mirip gitu dengan Kanazal. Dan Kak Alvin ini mahasiswa ya, masih mahasiswa geologi ya, masih statusnya masih mahasiswa. Jadi mungkin Kak Alvin ini tidak bisa mengajar di pagi dan sore hari. Jadi Nibras dengan Diandra selama ini sudah belajar online itu hampir setiap hari juga, dan itu hanya bisa di malam hari di jam 8 kalau nggak salah jam 8 sampai jam 10. Di sini ada orang tua dari Nibras atau dengan Diandra? Ya, Bu Ami, Ada ya? Oh iya. ada Ya, Kak. alhamdulillah sudah berjalan ya Ya, setiap hari Alhamdulillah. dan itu malam. Lalu ekonomi, ekonomi ini dengan ada Zufar ya. Orang tua dari Zufar ada tidak ya? Hadir Bu Oh, Putri. ada. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ekonomi sudah berjalan juga sejak hari Senin. Itu sama setiap hari, itu jam 9. Alhamdulillah ini Kak Aldo bisa mengajarnya pagi ya. Jadi eh, Zufar selalu belajar di waktu dispennya sekolah ya dia belajar. Kadang ada dua waktu juga, jadi pagi belajar, siang juga belajar. Itu dengan Kak Aldo. Kak Aldo Setiawan, beliau ini masih mahasiswa juga di Fakultas Ekonomi Unair. Riwayatnya itu eh, OSN Ekonomi tingkat nasional ya, sudah tingkat nasional. Ini juga sama juga riwayat Kaldo ini banyak mengajar juga gitu di mana-mana gitu untuk Olimpiade. Alhamdulillah bisa mengajar untuk Alkafi juga. Kemudian untuk biologi ini ada Azam ya. Azam ini cuma sendiri. Ini insya Allah yang akan mengajar adalah Kak Haris. Kak Haris ini juga pengajar dari EduScience Biologi. Dan saya juga sempat ngobrol gitu dengan Kak Haris pernah ya dengan langsung.
Jadi ketika saya minta untuk pembimbing untuk azam juga alhamdulillah beliau bersedia. eh Agendanya juga setiap hari ya untuk ke Haris tuh. Beliau masih mahasiswa tuh mahasiswa tingkat akhir jadi sedang tugas akhir ini juga ke Haris. Catatan riwayatnya beliau itu peraih medali perak di biologi. Dan Kak Haris ini juga memang sering membimbing anak-anak Akavi yang dari biologi. Kebetulan juga dulu pernah gol ya sampai nasional itu Gibran. Itu juga di bawah bimbingannya Kak Haris. Tuh, alhamdulillah ya bisa gitu mengajar lagi untuk Akavi. Nah, ini adalah contoh dari agenda dari pembinaan online ya. Ini saya ambil contoh aja satu nih dari astronomi. Jadi penuh sekali gitu ya. Tadinya mau praktek gitu, tapi eh, saya kurang tahu juga ini gimana caranya gitu ya. Nah, ini untuk yang informatika ini baru pekan ini, yang untuk pekan depan mungkin belum di-upgrade ya untuk yang informatika. Nah, ini adalah agenda kegiatan dari anak-anak selama dispensasi. Jadi anak-anak ini dari awal masuk di sini mereka tidak mengikuti kegiatan di sekolah, mau itu kegiatan belajar mengajar itu tidak ikut. Dan juga beberapa kegiatan seperti semester pendek dan juga agenda-agenda lain. Jadi yang untuk OSP ini tidak ikut. Jadi mereka difokuskan khusus belajar untuk Olimpiade. Nah, untuk dispensasinya itu terhitung dari kemarin ya tanggal 24 Juli sampai nanti selesai pelaksanaan OSP. Nah, jadi untuk tanggal 24 Juli atau pekan ini sampai dengan tanggal 9 Agustus itu sekitar 3 pekan ya. Ini sudah berjalan 1 pekan, berarti sisa tinggal 2 pekan lagi. Itu mereka belajar mandiri ya di Alkafi atau ini wacananya inginnya sih di rumah gitu ya leluasa supaya leluasa untuk belajar online-nya karena kan tadi ada yang malam gitu dan juga ada yang siangnya itu yang memang misalnya siangnya jam 1 sedangkan anak-anak biasanya jam 1 itu masih di masjid. Nah, itu agak ke distract juga gitu. Nah, ini penyelenggaranya kita dan ini juga didampingi oleh tutor-tutor yang tadi yang saya sebutkan. Nah, itu untuk mengajar di waktu-waktu di rentang ini yang pembimbingan dan belajar mandiri. Kemudian nanti ada camp OSN itu oleh EduScience sama seperti kemarin. Itu campnya tanggal 10 Agustus. Jadi tanggal 10 Agustus ini kita insya Allah akan berangkat ke Bandung sama seperti kemarin. Itu sampai dengan tanggal 17 Agustus. Berarti sekitar 1 pekan juga ya, 1 pekan itu belajar offline camp dari pagi sampai sore. Itu penyelenggaranya EduScience. Lalu untuk pelaksanaan OSN provinsi, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Tanggal 19 Agustus sampai 21 Agustus berarti 3 hari ya. 3 hari ini sesuai dengan jadwalnya. Ini juga wacananya masih secara online. Oke, ini adalah eh, kemarin saya foto ya. Anak-anak selama dispensasi mereka itu kalau yang Ihuan, jadi tidak di perpustakaan tapi di ruang kesiswaan. Kenapa? Karena kalau perpustakaan itu kan ada jam buka, ada jam tutup gitu. Sedangkan anak-anak ini aksesnya random gitu. Jadi misalkan harus belajar jam setengah 8 pagi malam, sedangkan setengah 8 malam itu perpustakaan belum buka. Atau begitu juga dengan ada belajar jam 1 siang dengan tutornya, sedangkan jam 1 siang perpustakaan juga belum buka. Jadi itu kan menghambat ya. Jadi akhirnya untuk semua device dan kegiatan belajar anak-anak itu di ruang kesiswaan dan eh, dipantau juga dengan guru-guru dari kesiswaan. Nah, untuk Diandra Maura karena sendiri ahwatnya jadi untuk pagi dan siang hari atau di jam sekolah itu di perpustakaan ya, karena perpustakaan yang ada internetnya dan bisa juga diawasi oleh saya karena saya juga mengajar. Nah, sedangkan untuk sore atau malam hari Maura ini bersama dengan saya.
Jadi online-nya di depan kamar saya gitu. Jadi karena cuman sendiri dan kebetulan asramanya Diandra dengan saya juga tidak jauh gitu, dekat. Dan laptopnya juga dipegang, biasanya diakses saya gitu yang menyimpan, karena kan tidak boleh ya menyimpan di asrama. Jadi untuk Diandra itu dengan saya. Ini kira-kira anggaran ya, anggaran yang kita rencanakan untuk pembiayaan OSP. Untuk anggaran ini saya serahkan, dijelaskan dari kepala sekolah ya, Bu Husnu. Ya, kepada Bu Husnu Baik. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam Bapak Ibu, suara warahmatullahi saya wabarakatuh. terdengar. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Mohon maaf, ini bagian anggaran jadi ke saya nih, Bu Putri. Bapak Ibu, sekali lagi yang pertama saya ucapkan adalah selamat ya Bapak Ibu ya, atas nikmat ilmu gitu ya. Kemudian juga masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan prestasi yang hari ini kita terima dan kita usahakan untuk prestasi ini kita lanjutkan di masa yang akan datang. Sekali lagi barokallah kepada Bapak Ibu sudah mendampingi dan juga alhamdulillah putra-putrinya ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa apa ya, menerima prestasi ini dan diberikan kesempatan juga untuk melanjutkan perjuangan untuk meraih prestasi di apa namanya, di level yang selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga prestasi ini tentunya bukan atas nama pribadi gitu ya, bukan hanya diterima atas nama pribadi, tapi sekolah juga sangat-sangat bersyukur mempunyai putra-putri Bapak Ibu semuanya, dan juga ini juga diakui oleh masyarakat, Kemendikbud, Puspesnas dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin juga kita langsung dihubungi gitu ya dari pihak Puspesnas dan sebagainya atas pencapaian ini gitu ya. Nah, prestasi ini tentunya yang saya sampaikan ke anak-anak juga bahwa ini adalah awal perjuangan gitu ya, yang dikasih kesempatan oleh Allah, tentunya tidak untuk berbangga diri, tidak untuk sombong, tidak untuk apa ya, merasa jumawa dan sebagainya, tapi justru yang akan kita hadapi di 2 pekan ke depan gitu ya, atau 3 pekan ke depan itu adalah saingan yang lebih berat gitu ya, karena memang saingannya ini sudah apa ya, terseleksi dari masing-masing kabupaten begitu ya, udah yang terbaik di masing-masing kabupaten, kemudian menjadi saingan anak-anak kita. Kemudian juga dari sisi materi juga pasti materi OSK kabupaten sama provinsi jauh lebih berat materi atau soal-soal yang ada di tingkat provinsi, sehingga yang kita harus hadapi dan anak-anak harus hadapi adalah memang sesuatu yang memang harus diperjuangkan seperti itu. Nah, seperti yang tadi Bu Putri sudah sampaikan bahwa anak-anak ini sudah mulai belajar dari ada yang mulai hari Senin, ada yang mulai hari Selasa gitu ya. Karena kami setelah menerima apa namanya, informasi tentang anak-anak ini, kami langsung menghubungi gimana ya untuk pendampingannya, karena anak-anak ini tidak bisa dibiarkan belajar mandiri begitu ya. Kalaupun mandiri juga mungkin mereka kurang ada pendampingan dan akhirnya malah tidak menjurus begitu ya untuk pembelajarannya. Sehingga alhamdulillah kita dapat tutor-tutor gitu, yang kita pilih tutor ini adalah yang nyambung dengan camp gitu ya. Jadi harapannya ketika nanti camp 1 pekan sebelum OSP itu mereka sudah ada materi sebelumnya dari apa, tutor-tutor yang nanti akan mengajar di OSP. Nah, khusus untuk matematika memang pengajarnya ini bukan pengajar camp, karena memang kemarin tidak menyanggupi ya, atau mungkin
Pak Sukirinya mungkin juga ada kesibukan dan sebagainya, sehingga alhamdulillah juga gitu kami mendapatkan salah satu tim juri OSN, walaupun jurinya di tingkat SD dan SMP, tapi minimal gitu ya, banyak yang ya maksudnya kalangan orang-orang yang memang berkecimpung di OSN, sehingga harapannya dari situ pembelajaran anak-anak khususnya di matematika nih Miraza alhamdulillah bisa lebih apa ya, lebih fokus kepada materi-materi yang harapannya nanti mungkin ya sedikit banyak nggak jauh dari kisi-kisi OSP seperti itu. Nah, untuk yang saat ini tentunya anak-anak sudah belajar, dan memang kemarin kita koordinasikan ke bagian kurikulum bahwa anak-anak OSP ini khusus untuk belajar OSP. Kita bebaskan dari belajar di kelas maupun juga belajar untuk semester pendek. Nah, bagaimana nilainya atau bagaimana capaian anak-anak nanti ketika ketinggalan dengan anak-anak yang lain, insya Allah nanti kita koordinasikan kembali. Barangkali mungkin anak-anak di sini juga berjuang untuk sekolah, berjuang juga untuk mereka gitu ya. Dan insya Allah gitu ya, mungkin akan ada kompensasi gitu untuk penilaian di kelas begitu ya. Khususnya untuk SP semester pendek ini kan mungkin memang untuk perbaikan nilai dari rapot apa namanya, rapot pesantren kepada rapot dinas gitu ya. Ya nanti mungkin akan ada kompensasi yang kami sesuaikan dengan capaian anak-anak. Bahkan mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kalau anaknya sampai ke nasional gitu di bidang waktu itu bidang fisika gitu ya. Kita sampai nilai di rapot itu berani kasih nilai 100 gitu ya. Karena memang ya memang mereka pantas untuk mendapatkan itu. Jadi kita nggak akan segan-segan untuk memberikan nilai kompensasi nilai ketika anak-anak memang benar-benar meraih prestasi yang sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekuat apapun anak-anak untuk belajar dan mempersiapkan tentunya ada perlu support dari kita gitu ya, support dan juga doa-doa kita. Nah, adapun support ini tentunya salah satunya adalah untuk pendampingan belajar, kemudian juga nanti mungkin kepikirannya saya sih ada konsumsi gitu ya. Terus kemudian juga bisa jadi untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak khususnya di pembimbingan saat mereka persiapan USP ini. Nah, kesempatan ini tentunya belum tentu datang 2 kali gitu, apalagi untuk anak-anak kelas 11 ya. Ini adalah gerbang terakhir untuk menuju nasional. Harapan saya sih benar-benar kita kerahkan semaksimal mungkin gitu ya, usaha anak-anak dan juga kita gitu. Bahkan saya kemarin sempat salah kirim grup ya Bapak Ibu ya, di grup orang tua gitu. Saya meminta anak apa usulan atau meminta ke teman-teman kira-kira gimana nih kalau saya ngambil juga yang ini gitu. Ini ada pengajarnya adalah tim-tim juri nih gitu. Sayang banget kalau misalnya dilewatkan gitu. Tapi karena itu di grup orang tua mungkin teman-teman jadi nggak ada yang berani untuk komen. Tapi intinya sih saya jadi apa namanya pengen memaksimalkan itu semua ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi yang sudah berjalan ini dan kita butuhkan apa namanya support anggaran dari kita semuanya. Di situ ada di layar ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembimbingan online ini adalah kita 250.000 setiap pertemuan, dan di frekuensinya adalah 7 kali 7 mapel ya, 7 mapel. Kemudian pertemuannya adalah 18 kali setiap mapelnya. Karena kemarin itu 3 pekan, jadi kita ininya adalah 18 kali pertemuan, setiap harinya ada pertemuan selama 2 jam. Itu ada 31.500.000. Kemudian nanti untuk camp OSN yang dimulai tanggal 10 nanti kita ke Bandung, itu informasi dari Edusen itu 3.400.000 untuk 11 anak gitu ya. Jadi kita membutuhkan uang 37.400.000, kemudian transport ke Bandung itu ada 4.500.000.
Nah, ini yang dibutuhkan adalah 73.400.000. Adapun dari sekolah, saya menyisihkan anggaran gitu ya untuk OSP ini karena memang kemarin juga untuk OSK dan sebagainya udah cukup banyak gitu. Jadi OSP memang saya sisihkan anggarannya itu sekitar 45 juta. Nah, sisa kebutuhannya di sini ada 28.400.000. Nah, barangkali nih ada usulan nih dari Bapak Ibu kira-kira untuk kekurangan dananya kira-kira ada ada kemungkinan-kemungkinan yang kami bisa tempuh atau mungkin barangkali ada usulan dari Bapak Ibu untuk bareng-bareng atau seperti apa mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan mangga gitu. Nah, untuk yang anggaran KM OSP, oh ini sebenarnya sudah masuk transport camp yang di atas ya Bu Putri ya. Oh, maksudnya yang 4,5 juta itu udah masuk yang di atas. Jadi rinciannya yang di bawah itu untuk transport yang camp ya, untuk transportasi berangkat, kemudian yang pulang, kemudian etol, insentif pendamping juga ada. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Barangkali mungkin ini dibuka sesi diskusi ya. Mangga Bu Putri dikembalikan ke Bu Putri. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Husnul. Baik Bapak Ibu, mungkin sekarang saya buka untuk sesi diskusi ya. Silakan. eh, Stop share. Diskusinya nggak harus anggaran, Bapak Ibu barangkali ada yang mau disampaikan usulan atau mungkin untuk perbaikan untuk persiapan OSP, mangga dipersilakan. Boleh, Bu. Saya boleh tanya, Bu, ya? Boleh, mangga Ibu. Ya, Ya. terima kasih Bu Husnul. Saya dengan orang tua Ahmad Fatih Azam Ya, Azam. dari cabang biologi, Bu. Mungkin mau menanyakan kembali ya, Bu, karena mungkin di awal tadi karena saya sambil ada pekerjaan di kantor, jadi mungkin agak kurang terdengar tadi yang disampaikan. Untuk semua cabang mata pelajaran yang akan dilombakan di tingkat provinsi, akhirnya apakah semuanya online atau ada beberapa yang offline karena yang pertama mungkin kesediaan dari siswanya sendiri, kemudian dari pengajarnya juga bisa offline dan juga dukungan dari orang tua itu yang pertama. Kenapa saya menanyakan ini karena ini kan terakhir aku tuh komunikasi dengan Azam itu sekitar 3 hari yang lalu mungkin ya kalau tidak salah. Jadi saat itu memang disampaikan ada yang ikut bersedia ngekos di Bandung seperti itu. Kemudian sebelumnya saya juga sudah komunikasi dengan Bu Putri, cuman sejauh yang kemarin saya komunikasikan dengan Bu Putri, kalau tidak salah saat itu belum ada siswa yang bersedia ngekos dengan tutornya seperti itu. Kemudian komunikasi Azam itu sepertinya agak kecewa mungkin ya dengan apa yang saya sampaikan bahwa tutornya sebetulnya karena sedang tugas akhir sehingga tidak bisa, kalaupun Asam harus kos di Bandung dengan tutornya belajar offline sepertinya agak sulit karena memang kondisi tutornya sedang tugas akhir sehingga lebih baik online. Begitu yang disampaikan Bu Putri saat itu. Itu yang mungkin yang pertama, Bu. Saya mau mengkonfirmasi kembali apakah selain Azam ada juga siswa lain yang apa namanya semuanya semuanya ikut online pada akhirnya atau ada yang offline ngekos di Bandung itu mungkin Bu. Mungkin itu dulu Bu. Terus kemudian yang kedua untuk ketertinggalan anak-anak karena ada dispensasi lumayan lama ya Bu ya. Apa namanya terkait dengan ketertinggalan belajar KBM di kelas, apakah nanti akan ada tambahan waktu juga untuk bagian-bagian yang tertinggal atau seperti apa? Mungkin itu Bu Husnul, Bu Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ibu Okti ya. Ya, saya Iya, langsung Bu. jawab aja ya Ibu ya. Untuk yang Baik. tutor yang untuk azam ya yang biologi. Jadi memang Kak Haris ini walaupun memang sedang sebenarnya memang menyanggupi ya, walaupun sedang tugas akhir, tapi mungkin di sini untuk jadwal pastinya eh, masih dirancang ya sama Kak Haris. Jadi mungkin Azam masih harus menunggu dulu. Tapi juga saya mungkin nanti kalau kira-kira kan pertemuannya nanti kurang, mudah-mudahan nanti bisa ada tambahan lagi ya karena kayak tadi seperti yang kemarin tadi yang di-sharing sama Bu Husnul ya ada berapa pengajar dari tim juri. Nah, itu juga ada yang dari biologi juga ya. Jadi mudah-mudahan juga nanti karena kita masih ada sisa waktu, mungkin akan double jadinya apa namanya pembimbingnya Azam. Jadi memang untuk apa sih namanya memang jadinya online ya. Kalau mapel lain kemarin saya memang ada yang posisinya di Bandung itu astronomi. Jadi memang semula astronomi itu memang mau offline. Cuma kondisinya waktu itu memang kalau tutornya nggak masalah ya, nggak masalah. Sempat tutornya juga bantu untuk mencarikan kos. Ternyata penuh, nggak ada juga. Lalu juga dan kebetulan memang kondisi anak-anaknya juga eh, belum siap gitu ya. Seperti Haryo juga pas saya tanya juga belum siap gitu untuk ke sana atau ke Bandung dan Azra juga memang lebih memilih di rumah karena mungkin ketersediaan device-nya gitu ya mungkin lebih supported. Jadi untuk mapel lain sejauh ini memang saya tanya satu-satu belum ada yang menyanggupi secara offline. Nggak tahu ini informatika kabarnya juga anak-anak ingin tapi mungkin menunggu izin dari orang tua dulu kah atau misalnya saya juga Kak Zul itu terakhir mengabarkan posisinya ada di Tangerang juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk mapel lain itu belum ada yang menyanggupi. Jadi sementara anak-anak karena ini waktunya terus berjalan, jadi pada kosong. Jadi ya udah isi belajar. Pokoknya yang penting setiap hari itu ada belajar mau online kah atau offline. Kemudian untuk masalah yang ketertinggalan anak-anak ya belajar. Jadi untuk yang pekan ini dan pekan depan itu sekolah itu belum masuk ke pembelajaran yang baru. Jadi masih mengerjakan maksudnya sistem semester pendek ya. Semester pendek atau seperti remedial sih ya, seperti remedial untuk nilai-nilai semester lalu. Jadi masih review pelajaran yang sudah yang kemarin masih review pelajaran kemarin jadi belum masuk pelajaran baru sehingga eh, nanti pembelajaran baru itu akan dimulai tanggal 4 Agustus sehingga anak-anak yang OSP ini eh, kemungkinan ketertinggalannya itu hanya 2 pekan sih sebenarnya hanya 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti apabila ada satu mapel yang pertemuannya 1 pekan sekali berarti hanya tertinggal 2 pertemuan. Kalau yang ada pertemuannya 2, karena maksimal kan ada yang pelajaran yang pertemuannya 1 pekan itu 2 kali, maka akan tertinggalnya 4 pertemuan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dipadatkan sekalian ya untuk anak-anak gitu. Jadi eh, tidak terlalu meninggalkan, maksudnya dalam KBM-nya itu lama sekali enggak. Nah, sedangkan untuk semester pendeknya itu nanti akan diatur ya sama kurikulum. Kemungkinan juga katanya dibebaskan dari semester pendek atau kan nilainya langsung dinaikkan gitu karena kan anak ini kan sudah berjuang di mengharumkan nama sekolah ya. Jadi seperti itu untuk nilainya insya Allah untuk tambahan nilainya itu bisa tuh untuk semester pendek. Kemudian untuk ada yang agenda yang terutama yang sekarang sudah kelas 12 itu ada ujian karya ilmiah dan untuk yang sekarang kelas 11 ada presentasi magang. Kalau untuk itu insya Allah bisa menyusul ya. Jadi ada nanti jadwal khusus untuk presentasi karya ilmiah itu khusus untuk yang peserta OSP. Mungkin akan diselenggarakan bukan di bulan ini tapi di bulan depan. Jadi seperti itu. Sama untuk yang magang juga. Jadi itu ada susulan. Mungkin seperti itu yang untuk ketertinggalannya. Begitu kira-kira Ibu Okti untuk yang azam dan juga Baik, Bu. yang ketinggalan ya.
Ya, baik Bu Rahma, Hmm, jasakillah khairan untuk ya, jawabannya. ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Tadi kayaknya ada Bu Anita ya. Kalau ini siapa? Oh, Pak Hamid. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Orang tua eh, pertama terima kasih sudah membimbing wabarakatuh. anak-anak kita semua untuk bisa lanjut ke OSN provinsi ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi disebutkan untuk persiapan alternatifnya di pesantren, kemudian di rumah ya. Ke pesantren garis miring rumah. Apakah maksudnya anak-anak dimungkinkan pulang atau di pesantren saja selama sebelum berangkat ke Bandung Ya. untuk mengikuti camp. Kalau saya pribadi sih lebih menganjurkan di pesantren ya karena biasanya lebih lebih tertib, lebih ini ya anak-anak juga apa untuk kegiatan-kegiatan lain terkait apa eh, kegiatan keagamaan dan lain-lain bisa lebih optimal juga. Itu usul saya. Hanya saja memang tadi ya perlu disiasati terkait penyesuaian jadwal dan ketersediaan gawai dan jaringan internet. Itu pertama. Kedua, saya pribadi mengapresiasi terkait tadi ya dukungan untuk terkait nilai dan lain-lain. Pesantren ternyata juga bisa memahami dan kemudian bisa memberikan beberapa penyesuaian lah terkait penilaian siswa karena mereka juga ikut di OSN. Yang jadi concern saya terutama anak saya kelas 3, mungkin juga anak-anak yang lain juga. Ini kan November ada tes kemampuan akademik ya. Nah, apakah itu juga bisa diantisipasi juga gitu? Karena kalau di tes kemampuan akademik kan nilainya dari pusat ya, tidak dari sekolah gitu. Sehingga mereka juga butuh persiapan juga untuk tes kemampuan akademik gitu. Nah, apakah itu juga diantisipasi untuk ini, untuk apa? Untuk untuk para peserta OSN ini, mengingat eh, tes kemampuan akademik itu kan nantinya bisa meskipun tidak ini ya, tidak wajib, tapi dia menjadi penentu salah satu pertimbangan untuk ke perguruan tinggi karena nanti nilai raport dan nilai akademik akan dilihat. Kalau jomplang itu biasanya anak-anak nggak akan diterima gitu karena TKA itu kan dilaksanakan salah satunya untuk mengantisipasi nilai raport yang dikatrol terlalu tinggi ya sehingga nanti dari tes akademiknya akan mengecek apakah memang nilainya setinggi itu gitu. Nah, itu mungkin concern dan pertanyaan saya. Yang terakhir terkait pembiayaan tadi, saya kira kalau memang dibutuhkan ya kita gotong royong saja dari para orang tua. Hanya saja mungkin perlu dicek ya kalau memang ada anak yang memang punya keterbatasan dan lain-lain ya mohon di kita juga bisa membantu juga jangan sampai kemudian menjadi kendala bagi anak tersebut gitu. Apakah nanti orang tua yang lain juga ikut gotong royong atau bagaimana? Cuman nanti mungkin disampaikan secara tertutup saja. Demikian Ibu pertanyaan dan usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Hamid ya orang tua dari siapa ya? Eh, Benar Ibu. oh Danar, oh baik-baik ya. Mungkin untuk eh, pertanyaan tadi ya, anak-anak itu prefer di pesantren atau di rumah. Ini mungkin di Boleh. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga masukannya ini sebenarnya tadi ya. Untuk yang pertama, anak-anak kira-kira gitu ya, apakah lebih baik di pesantren atau di rumah? Sebenarnya
Saya justru membuka ini Pak, membuka diskusi juga kemarin kepada anak-anak dan ketika anak-anak memang merasa lebih konsen dan lebih banyak waktu untuk bisa mempersiapkan diri itu di rumah, saya sudah meminta izin gitu, meminta izin ke pimpinan. Barangkali untuk ada 11 anak ini memang eh, dibebaskan gitu ya, bisa diizinkan untuk di rumah untuk persiapan OSP gitu. Dan itu sudah diizinkan asal saja apa namanya, capaian tahfiz dalam 1 bulan itu harus disetorkan di akhir nanti. Jadi kalau capaian tahfiz selama empat pekan itu adalah 4 halaman, berarti nanti disetorkan di akhir. Dan itu juga udah saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian juga ada halakoh juga ya, apa halakoh tarbawiyah di setiap hari Jumat itu nanti juga harus mengikuti gitu ya, karena itu apa ya, ya suntikan ruhiyah lah dari pesantren kepada anak-anak kayak gitu. Nah, kemarin juga sudah ditanya satu-satu gitu ya ke anak-anak, kalian mau di rumah atau di sini? Ada yang memilih di rumah, Bapak, karena memang merasa lebih lebih konsen di rumah gitu ya. Itu pun juga kita sudah obrolkan ke orang tua juga kira-kira kayak gimana ya gitu. Tapi ada juga yang memilih di sini, Bu. Saya kayaknya mending di sini, Bu. Kalau di rumah saya banyak bisa tidur segala macam, Bu. Saya takut malah kelewat banyak waktu untuk yang hal-hal yang lain gitu. Jadi kayaknya saya lebih ini di sini. Oh ya udah, ketika ada anak-anak yang memang memilih di pesantren, ya kita kan fasilitasi gitu ya, dengan yang sekarang sudah berjalan gitu ya, ruangannya khusus begitu ya. Harapannya sih eh apa ya, tidak terganggu sama teman-temannya juga. Ini khususnya kelas 12 Bapak Ibu, ini kan sedang ada persiapan ospeta tapi persiapan education festival gitu ya. Mereka nggak enak kalau nggak ikut ngumpul misalnya sama teman-temannya. Terus kemudian ketika ada pakai di face tuh ada anak teman-temannya yang nimbrung dan sebagainya, yang harapannya itu nggak akan terjadi gitu, nggak terjadi kepada anak-anak gitu, biar mereka fokus benar-benar untuk persiapan OSP ini gitu. Nah, tapi itu sudah selama 1 pekan itu sudah kita antisipasi dan mereka alhamdulillah sejauh ini sih bisa bisa sesuai harapan kita. Terima kasih Pak. Tapi barangkali ini ada dari Bapak Ibu yang putranya akhirnya memilih di rumah, nggak apa-apa juga karena itu ada peluangnya juga dan sudah diizinkan seperti itu. Nah, terus kemudian yang TKA tadi ya Pak ya, untuk TKA ini kan bulan November memang eh, yang tadi juga disampaikan Bu Putri, dalam 2 pekan ini memang masih semester pendek. Kemudian 2 pekan ke depan itu memang sudah masuk ke pembelajaran di kelas 12. Ada juga bimbel. Bimbel itu baru masih membahas yang awal-awal dari UTBK, Pak, untuk persiapan-persiapan UTBK, motivasi dan sebagainya. Adapun TKA ini bulan November nanti juga akan ada super intensif TKA gitu. Jadi memang 2 pekan ini khusus untuk persiapan TKA dan insya Allah kalau harapannya sampai ke nasional ya, nanti kita coba atur lagi waktunya dan akhirnya nasional itu bulan apa ya? Nasional tuh bulan Ya itu kalaupun misalnya nabrak dengan persiapan November. TKA, nabrak dengan persiapan TKA ya, nanti kita coba atur waktunya apakah nanti apa ya disendirikan gitu untuk apa namanya pembelajaran maksudnya ininya persiapannya itu disendirikan lagi atau seperti apa ketika ada yang tertinggal seperti itu Pak. Karena memang sebenarnya TKA ini juga dari bimbel-bimbel begitu masih masih ngawang Pak untuk apa soal-soalnya itu belum belum siap juga mereka karena memang kisi-kisinya baru sekitar sepekan yang lalu baru turun ya untuk TKA ini. Jadi masih digodok juga untuk persiapan soal-soalnya di bimbel-bimbel seperti itu. Kemudian untuk pembiayaan, alhamdulillah Bapak jika Bapak mengusulkan untuk gotong royong, adapun jika ada mungkin yang merasa
mungkin kayaknya nggak memungkinkan gitu ya karena memang ada apa kebutuhan dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk bisa berkontribusi ya nggak apa-apa nanti bisa secara tertutup seperti saat persiapan OSK kemarin begitu. Mungkin demikian cukup ya Bapak ya terjawab ya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Iya, baik. Ada saya buka lagi ya ini karena masih eh, untuk kira-kira berapa dua pertanyaan lagi. Iya. Ya, Mangga Bapak kalau Ibu Bapak Ibu barangkali ada yang mau ada pertanyaan. disampaikan lagi. Hmm, eh, kayaknya nggak ada ya. Apa ada? Mohon maaf ini tapi semua orang tua ada ya, kecuali Miraza tadi yang nggak ada ya. Coba kita iniin satu-satu Bu. Oke, untuk orang tua dari Miraza ada? Sudah ada orang tua dari Miraza? Ibu Nggak ada ya. dosen mungkin lagi ngajar. Kemudian Orang untuk tua dari Taqiyuddin Yafi. Yapi ada ya Bu? Bapak? Iya, Bu. Oh, Ada. ada. Oh ya. Kemudian orang Orang tua tua dari dari Danar. Danar tadi ada ya? Danar ya. ada Ya, barusan. Kemudian Fadil Zahran, Sefa. orang tua Fadil Zahran ada Bapak Ibu? Ada, Bu. Oh iya, ada. baik. Ada, Bu. Iya, Ada, baik. Bu. Ada. Oh ya. Orang tua Naufa ada, orang tua Gailan. Kayaknya tadi kayak ada. Orang tua Gailan Azra. Nggak ada. Ada ya. Ya. Ini ada nih Bunda Gailan. Oh, Bunda Gailan ada. Ada tadi ya. So, kemudian Dia lagi ini bisa siapa? minimize. eh Haryo ada ya. Tadi saya lihat orang tua Haryo. Nibras ada. Orang tua Nibras, Satrio. Orang tua Nibras Satrio nggak ada ya? Nggak ada orang tua Nibras Satrio. Yang nggak ada berarti merah. Orang tua Diandra Maura ada deh kayaknya tadi. Di Bres ya, Nibras ada. Nibras ada Bu? ada Ibu, punten. Tadi ya agak ada sinyalnya ya. kurang. Baik, Bu, baik. mungkin sedikit kalau terkait pendanaan, kami pribadi sih setuju dengan Pak Hamid tadi. Mungkin sebagai orang tua juga kami ingin support anak-anak kami semampu kami bisa. Insya Allah nanti mungkin bisa disepakati formulanya seperti apa. Terus terkait untuk anak-anak belajar di pesantren atau di rumah, sebenarnya sih saya ada sedikit kekhawatiran juga seperti Pak Hamid. Takutnya kalau di rumah nanti takut terlena atau apa. Cuman nanti saya kembalikan ke Libra sendiri, apakah memang dia merasa kan yang menjalani anaknya juga Bu. Cuman ini Bu, kalau Nibras itu kan untuk kelas 11-nya itu kelas billing Bu. Oh, Nah iya. mungkin kan untuk ini kan adaptasi untuk lingkungan pembelajaran yang baru dari sebelumnya kelas 10. Mungkin kan di awal-awal memang agak sulit. Cuman kalau untuk ketertinggalan kan tadi sekitar 2 pekan ya Bu ya. Ya. Mungkin apakah bisa ada sedikit tambahan untuk istilahnya mengejar ketertinggalan 2 minggu iya. atau gimana ya Bu ya? Saya agak khawatir tapi saya serahkan lagi ke anaknya sama di sekolah lagi. Udah cukup seperti itu aja Bu, makasih. Iya, baik. Baik Ibu, insya Allah nanti ada Bu ketika nanti udah selesai OSP gitu ya. Kita ini kan ke guru-gurunya minimal sekali pertemuan untuk beberapa kan kalau anak-anak OSN kayaknya cepat ya. Jadi minimal ketertinggalannya di mana diulang ke anak-anaknya insya Allah seperti itu Bu. Nanti ada ininya. Seperti itu. Jadi Iya, kebetulan untuk yang bilingual itu tidak semua pelajaran ya Ibu ya yang di bahasa Inggris kan itu memang hanya eksaknya saja. Jadi insya Allah mungkin nanti saya juga himbau ke guru-gurunya. Jadi ada 4 guru ya, hanya 4 guru yang mengajar secara bilingual. Mudah-mudahan bisa, termasuk saya. Saya juga ada di situ. Beberapa juga di situ. Mudah-mudahan nanti saya himbau minta tolong ke guru-gurunya. Ya, Baik untuk Bu, yang terima kasih banyak ya, Bu. baik.
Baik, alhamdulillah nih Bu dan Bapak ada dua yang menyampaikan bahwa insya Allah kita bisa gotong royong begitu ya. Dari boleh mau di Dari tadi udah Nibras ada ya. udah Orang udah semua Dian kayaknya tadi. Zulfan, Diandra Fatih ada Azam, juga. Zufar udah. Oh ya udah semua udah. Ya alhamdulillah. Tadi jadi berapa Ibu, maaf, pertanyaan? bisa bertanya lagi? Boleh Iya boleh Bapak, Bapak. silakan. Iya. Maaf kalau ini kan misalnya ada beberapa anak yang memilih di rumah ya. Iya. Mohon Ya. info terkait penjemputan dan mungkin bisa disampaikan juga ya sehingga kami bisa siap-siap menjemput juga kalau memang Iya. Oh, baik. dibutuhkan. Terima Ya kasih, Ibu. baik. Baik Baik, insya Allah ya ya. Bapak. Baik, nanti saya dan juga Bu Putri menanya terakhir ya Terakhir ya. kepada anak-anak memastikan kembali apakah mau tetap di sini yang 2 pekan ini atau di Memberikan rumah ya. ya. Ya, Mau memberikan. iya memastikan lagi gitu. Baik, Pak. Nanti diinformasikan. Udah. Udah. Ada lagi Ada Bapak Ibu? lagi ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Pak Coy sama Pak Dedi Jadi Haryanto Haryanto. barangkali ada yang mau Ada yang mau disampaikan, disampaikan nggak? ditambahkan? Pak Coy atau Pak Dedi? Ini Pak Coy dari kesiswaan. Dari saya tidak ada sih, Bu. Oh, dari Pak Dedi tidak ada ya. Ini Ah, Pak Dedi yang memantau di Ikhwan ya, karena ini mayoritas di Ikhwan. Jadi untuk pemantauan, karena mereka di ruang kesiswaan, ini dominannya dengan Pak Dedi Haryanto ya Bapak Ibu. Kalau saya karena di Ahwat, jadi hanya mendampingi Diandra Maura gitu. Kalau dari Pak Coy, Cukup, Bu, cukup. Insya oh Allah. iya, Ya, tidak ada tambahan ya. ya Baik, cukup. Bapak Ibu, yang mana? Oh yang ini. Ya. Bentar. Ini oke. Ya. Yang ini ya. Ini. Oke, baik. Mohon maaf ini Bapak Ibu untuk pembiayaan yang eh, kita perlukan gitu ya. Tambahannya adalah sekitar 28.400.000. Dari sini apakah ada usulan mau dibagi rata atau seperti apa ya Bapak Ibu ya baiknya? Iya. Dibagi 11. Mm-mm. Dua, 2,5. Kalau ini sebagai gambarannya ya Bapak Ibu untuk kekurangannya adalah sekitar 28.400.000. Ini jika dibagi 11 anak begitu, ini ada 2.580.000 atau 2,5 juta gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin eh, alhamdulillah leluasa mangga seperti seperti kemarin yang apa persiapan OSK gitu. Tapi apabila Bapak Ibu ada yang memang apa ya sedang ada kebutuhan lain dan sebagainya, mangga bisa japri mungkin ya ke saya gitu ya untuk pembiayaan ini. Seperti itu sementara Bapak Ibu atau ada usulan lain? Ya, setuju, Ibu. Baik. Bapak Ibu yang lain insya Allah. Setuju juga, Bu. Oh, Setuju, Ibu. Oh, baik. Setuju, Bu. Alhamdulillah, mungkin cukup ya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ya? Kalau tidak, Cukup, Bu. cukup ya. Eh, Ini paling Bu Putri, untuk waktu ya, pembayarannya itu ya dibatasi kapan? Jam dibatasi mana? ya. Dibatasi. Apa tuh Mas? Oh, Ah, enggak. mesti nggak mesti waktunya Dibatasi. sampai kapan Oh ya baik. eh, Kita kan berangkat camp itu tanggal 10 Agustus ya Bapak. Nggak apa-apa di batasannya di ketika kita berangkat camp aja Ibu. Tanggal 10 Agustus ya.
berarti Iya, sampai awal bulan masih bisa ya Bu ya, iya, iya, masih bisa ya. kedua. Oke. Iya, sampai pekan kedua. Heeh. Iya, iya, terima kasih Ibu. Baik, tidak ada lagi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain nanti selama sambil berjalan boleh hubungi saya. Nanti kalau ada apa-apa bisa saya sampaikan ke Bu Husnu atau minimal ke saya juga bisa ya, Bapak Ibu kalau ada mau ditanyakan lagi. Baik, kira-kira cukup ya. Mungkin terakhir Bapak Ibu ya, karena memang support dari kita dan juga doa dari kita itu sangat-sangat dibutuhkan kepada anak-anak. Harapannya anak-anak ini tetap percaya diri, terus kemudian melakukan atau memberikan performa yang terbaiknya untuk untuk OSP ini, sehingga harapannya 11 anak ini sampai ke nasional. Amin ya robbal alamin. Nah, mohon